Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab kita pagi ini, melanjutkan dari yang kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk menghadapi Ramadan. Yang jelas orang-orang yang berpuasa itu, kata Imam Ghazali, ada 3 golongan. Ada yang puasa umum, awam. Umum itu awam, dari kata amun, awamun. Ada yang berpuasa khusus, ada yang berpuasa khususil khusus. Puasa umum itu puasa yang dapat dilakukan oleh semua orang. Dia hanya menahan lapar dan minum serta berhubungan. Adapun puasa khusus itu adalah orang yang lisan dan tangannya juga berpuasa, ikut puasa. Dan orang yang lebih khusus lagi adalah bahkan hatinya pun berpuasa, pikirannya pun berpuasa. Itu adalah puasa yang disebut sebagai puasa khusus, khususnya khusus. Orang-orang soleh, orang-orang para aulia, para anbiya, para solehin, mereka bukan hanya berpuasa raganya, bukan hanya berpuasa perutnya, tapi mereka berpuasa juga hatinya. Itu yang disebut dengan puasa lahir batin. Mungkin di antara kita atau kebanyakan kita masih di tahap awal, yakni berpuasa raga, berpuasa badan dengan tidak makan, tidak minum. Tapi mesti di-upgrade. Puasa kita kali ini harus lebih baik, sekurang-kurangnya lisan kita juga puasa. Bukan hadis ya? Bukan, itu ungkapan dari Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa rukun ibadah ya, secara batin itu ada 3. Kalau rukun ibadah secara lahir kan 2, niat dan pelaksanaan. Itu rukun ibadah yang secara fisik, niat dan pelaksanaan. Ada rukun ibadah yang batin, ya, yaitu yang pertama, ibadah kita wajib dilandasi oleh rasa cinta. Ibadah yang rukun yang kedua, ibadah kita wajib dilandasi rasa takut. Dan yang ketiga, ibadah kita mesti dilandasi oleh rasa berharap. Saat kita ibadah harus menghadirkan 3 rasa ini, 3 hati ini. Dalil dari itu adalah surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah dasar cinta kita kepada Allah. Dengan kita memujinya, kita mencintainya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah dasar dari rasa harap kita bahwa seluruh yang kita lakukan akan diberikan balasan dan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rasa takut. Maliki yaumiddin, bahwa segala sesuatu kita khawatir dan kita selalu merasa takut. Jangan-jangan yang kita lakukan ada yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dalil surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, itu dalil cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim dalil berharap, Maliki yaumiddin dalil rasa takut. Kalau ibadah kita dilandasi oleh 3 rasa itu, maka secara rukun batin ibadah kita sempurna. Barulah kita masuk ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, landasannya itu dulu. Cinta, berharap, takut. Cinta kepada Allah sebagai pencipta dan pengatur, pengurus, penjamin kita. Takut kepada Allah karena Allah punya segala hal yang dapat menghukum kita. Dan berharap kepada Allah karena Allah memiliki segala macam rahmat dan kasih sayang. Semua ibadah kita mesti dilandasi itu. Kita sholat, kita zakat,
kita puasa, kita naik haji, mesti ada rukun hati, rukun batin namanya. Itu 3 itu. Kita cinta, kita berharap, kita takut. Tidak boleh tidak ada salah satunya. Karena kalau orang ibadah hanya mengandalkan rasa cinta, maka ada 2 sayapnya yang kurang. Ketika orang hanya mengandalkan ibadah itu dengan takut, maka dia kekurangan sayap untuk terbang. Ketika dia beribadah hanya mengharapkan pahala tanpa rasa takut, itu juga tidak seimbang. Maka yang benar itu adalah manakala ibadah kita dilandasi oleh hati yang cinta, hati yang harap, dan hati yang cemas. Baru sempurna itu ibadah kita secara batin. Kalau secara lahir banyak dibahas, niat dan pelaksanaan. Itu secara lahir. Baik niatnya ditalafuzkan, dinawaitukan, atau niatnya tidak ditalafuzkan, tidak dibaca. Adapun rukun secara batin tadi yang disampaikan, yaitu cinta, takut, dan harap. Kemudian kita akan lanjutkan pembahasan kemarin ya tentang pembatal puasa. Sepertinya ada yang salah paham. Ya, kemarin saya menjelaskan pembatal puasa dan mungkin ada yang belum dipahami secara sempurna. Jadi kita akan ulang sedikit kembali mungkin, atau nanti di pertanyaan diperdalam. Ya. Pembatal puasa itu ada 10. Kita ulangi, pembatal puasa itu ada 10 dalam fikih Syafi'i. Yang kita jelaskan ini kitab Syafi'iyah, At-Tadhib fi Matnil Ghayati wa Taqrib. Ya. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jauh. Segala sesuatu yang masuk ke kerongkongan secara sengaja. Segala sesuatu yang masuk ke kerongkongan secara sengaja. Jadi namun sapiring tersengaja tidak masalah. Ya. Pohok ya. Yang kedua, segala sesuatu yang masuk kepala secara sengaja. Masuk kepala itu adalah masuk telinga, tapi masuk terus ke ini ke apa? Ke tenggorokan, baik itu berupa cairan, baik itu berupa apa namanya? Asap seperti rokok dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu segala yang masuk ke kerongkongan, yang kedua itu segala yang masuk ke tenggorokan atau apa hanjaroh ini, walaupun dia berasal dari telinga. Kan ada saluran di sini kan? Ada saluran, kalau nembus ke sini tuh bisa masuk. Contohnya kita memberi obat tetes, tiba-tiba masuk ke sini ketelan. Nah, itu batal. Ketelan gitu. Ataupun kita memasukkan air ketika memancing apa? Air yang masuk. Itulah mengapa ulama memakruhkan berenang, karena khawatir ada yang masuk. Padahal berenang tidak batal, ngeem tidak batal, kemudian ngojai tidak batal, namun khawatir. Ya. Sadu zariahnya khawatir, itu menjadi sebab kita akhirnya kebatalan gara-gara air. Jadi tidak ada tidak ada rumusnya ngorek telinga itu batal. Tidak ada rumusnya mengeluarkan kotoran telinga itu batal. Mengeluarkan kotoran telinga tidak batal. Mengorek telinga tidak batal. Yang batal itu kalau alat korek kita atau cairan yang kita masukkan ke dalam kepala itu menembus ke tenggorokan atau kerongkongan gitu. Jadi poinnya di situ. Karena di sini kan ada kerongkongan, ada tenggorokan. Ada kerongkongan, ada tenggorokan. Dua-duanya kalau masuk ke situ dalam bentuk benda itu membatalkan, kecuali udara dan uap. Kenapa inhaler asma, semprot asma itu tidak batal? Karena semprotan asma itu uap, dia bukan air. Dan kata penelitian, bahkan dituliskan di formulanya itu bahwa yang dihirup itu hanya 0,01 mg dari bahan tersebut yang menjadi uap, sehingga semprotan asma tidak membatalkan puasa. Tetes mata tidak membatalkan puasa. Nah, kalau masuk, karena kan ada saluran, saya kurang tahu secara biologisnya. Karena ada saluran katanya dari THT kita itu yang ke tenggorokan. Kalau masuk batal. Kalau masuk, kalau tidak masuk tidak. Kalau tidak masuk, maka patokannya saya jelaskan, segala sesuatu yang secara sengaja masuk ke kerongkongan atau ke tenggorokan, baik lewat mulut atau lewat kepala. Atau lewat kepala kan begitu.
Itu. Jadi bukan ngorek kuping batal, bukan, hati-hati ya. Bisa disalahpahami gitu. Hidung juga saja. Ya. Hidung Kalau hidung kesedot langsung masuk ya batal. Tapi kalau hanya wudu kan enggak. Wudu itu kan hanya sebatas ke apa? Ke khaysyum gitu. Tek, air kena, udah. Tidak terus akhirnya gelak enggak. Kalau gelak itu yang batal. Maka wudu ketika puasa jangan berlebihan. Wudu ketika puasa jangan berlebihan. Kalau membasuh kepala atau membanjur ngeem sirah, ngeem mastaka itu tidak batal. Dulu kita ketika kuliah di Timur Tengah itu kalau musim panas bulan puasa biasa berendam di bathtub. Kasih es, kasih yang dingin-dingin, berendam seharian. Rata-rata libur di sana. Berendam seharian karena panas di sana. Orang Asia agak kurang kuat kalau berada di luar itu. Teman-teman yang kuliah di Mesir itu sering berendam di bathtub kalau bulan puasa karena panas. Jadi itu tidak batal. Ya, Nabi juga pernah disebutkan dalam riwayat beliau membasahi kepalanya. Apa namanya? Membanjur itu ngopiok ya. Ngopiok bahasa itu ada. Mencuci kepala. Bahasa Sundanya itu ngopiok. Ngopiok kepala supaya segar. Mandi di siang hari itu boleh untuk menyegarkan. Jadi upaya-upaya alamiah supaya kita tidak haus dan tidak lapar, supaya segar, boleh dilakukan asal tidak masuk kerongkongan atau tenggorokan. Mau ngeem, mau mandi, mau berenang silakan, tapi dapat menjaga supaya tidak masuk ke hal-hal yang bisa membatalkan. Ya. Jadi di telinga itu ada gendang telinga. Nah, gendang telinga itu Bismillah. selama dia tidak bolong itu tidak akan masuk ke tenggorokan. Tetapi ketika bolong, nah itu akan masuk otomatis. Nah, bolong itu biasanya disebabkan karena infeksi di gendang telinga, yaitu pencetusnya adalah radang tenggorokan, batu biok radang tenggorokan. Lama-lama kalau dibiarkan, ya bisa bolong, bocor. Nah, ketika bocor, ya pasti masuk otomatis. Nah, kemudian kalau mata itu pasti otomatis masuk. Jadi tetes telinga itu karena di sini itu ada saluran ke tenggorokan. Jadi otomatis kalau tetes mata. Jadi kemungkinannya besar gitu loh, karena nggak beda dengan telinga. Kalau telinga kan ada gendangnya, ini nggak ada saluran langsung gitu. Jadi kalau tetes mata kemungkinan besar pasti masuk karena ada saluran langsung. Tapi kalau gendang telinga selama dia intact atau tidak bolong, tidak ada masalah. Nah, untuk tahu bolong apa tidak ya harus ke dokter diperiksa. Ya. Jadi itu mata pun tentu walaupun setetes ya. Iya. Bisa masuk. Nah, gendang telinga itu ya kalau udah bolong jangankan berenang, mandi aja bisa masuk. Makanya hati-hati kalau mandi. Ya, mandi biasa aja ketika air masuk ke sini ya bisa masuk. Tapi kalau bolong pasti kan tegangannya tergantung kan. Iya pasti. Tergantung orangnya. Biasanya enggak sore. Biasanya bungang mungkin. Nyium. Bahasa Sunda nyium. Agak beda lah pokoknya. Jadi ya itulah. Jadi pokoknya ada bolong apa tidak? Iya. Makanya fikih Syafi'i itu memberi kehati-hatian segala yang masuk kepala itu kalau dia dipastikan masuk ke tenggorokan itu dapat membatalkan. Tadi kan kata Pak Dokter kemungkinan besar kalau dari mata itu masuk, berarti itu pun berefek kepada status hukumnya gitu. Andai kan tetes mata itu tidak masuk, dalam arti kata kemungkinan besarnya itu tertahan hanya di mata, itu berarti ilat hukumnya terjadi bahwa berarti tidak batal. Tapi kalau tetes mata itu dia biasa menggunakan pasti masuk, berarti itu membatalkan gitu. Apalagi tetes mata yang ada varian rasanya. Kok hareung-heung ke dalam gitu kan, seger nah itu. Jadi ala kulli hal baik itu masuk lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut, asal dia masuk ke tenggorokan atau ke kerongkongan
itu dapat membatalkan. Kalau tidak berarti tidak. Contohnya apa? Yang tidak masuk kerongkongan. Kita berwudu kan air masuk, tapi tidak ke kerongkongan, ke ini tenggorokan, tidak batal. Kenapa rokok batal? Karena dia masuk ke kerongkongan, dan itu mengenyangkan rokok itu. Rokok itu mengenyangkan. Ya. Sikat gigi tidak batal karena dia tidak masuk, kecuali kalau sikat dan pasta-pastanya masuk. Itu batal, ditereng gitu. Namun ulama memakruhkan kalau sikat gigi itu di ba'da zuhur ke bawah, ke sore. Jadi boleh sikat gigi dari pagi sampai ke zuhur. Selepas zuhur para ulama memakruhkan kita bersiwak. Jadi udah zuhur mah udah dijaga supaya tidak makruh ya. Itu Ki, yang kedua Ki. Jadi yang pertama yang segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, yang kedua segala sesuatu yang masuk ke kepala, dua ya. Satu kerongkongan, dua kepala. Yang ketiga adalah huknah. Huknah itu suntik. Baik suntik itu berupa suntik jarum atau suntik benda yang masuk ke dua lubang, kubul dan dubur. Dalam fikih Syafi'i itu batal. Seperti ada obat yang buat ambeien ya, itu kan masuk ke dalam dubur. Itu batal kalau kata fikih Syafi'i. Kalau fikih lain saya tidak jelaskan ya. Fikih Syafi'i batal ya. Jarum suntik itu juga batal kalau jarum suntiknya itu sifatnya nutrisi, infus. Kalau suntikan non nutrisi tidak batal, seperti vaksinasi tidak batal, atau suntik KB tidak batal, suntik imunisasi tidak batal. Infus batal. Infus batal karena dia nutrisi, dia makanan dimasukkan kan. Kenapa hal-hal seperti ini perlu fatwa modern? Karena di zaman dulu tidak ada. Maka yang definisi yang oleh Syafi'iyah disebut sebagai jarum atau benda yang masuk ke kubul dan dubur itu membatalkan, kita artikan di zaman modern dengan suntikan yang mengenyangkan atau bernutrisi. Kalau suntikan tidak bernutrisi tidak batal. Sekali lagi, suntik baal buat gigi, suntik imunisasi buat mungkin ada remaja yang masih diimunisasi, atau vaksinasi buat orang tua termasuk meningitis dan sebagainya macam, atau yang lain-lain tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan itu hanya suntik infus. Nah, kita berpikirnya pikiran modern sekarang ya. Iya. Setelah ilmu pengetahuan maju sekali. Kalau kita membandingkan misalkan tetes mata, satu tetes mata kiri, mata kanan, tentu saja itu karena darurat sakit mata. Kalau nggak sakit ya ngapain ya? Ya. Dibandingkan dengan gosok gigi misalkan sebelum jam 12 kan gosok gigi pakai itu sekian 0, sekian ya, pasti tersisa. Pasti tersisa, pasti ada. Itu pasti nggak mungkin terasa dan itu tolak. Iya. Itu sesuatu yang artinya telah dimaafkan. Dimaafkan. Kayaknya kalau kita membandingkan katakan volume air 0, sekian mili yang di mulut akibat sikat gigi dengan tetesan di mata itu baik lah. Iya. Iya, makanya Nabi tidak pernah meninggalkan siwak bahkan ketika Ramadan. Ketika Ramadan dan non Ramadan Nabi itu selalu menjaga siwak. Ya kan? Itu yang menjadi dalil ulama bahwa siwak itu sama sekali tidak membatalkan. Sekarang datang siwak modern, pakai pasta dan sebagainya macam. Nah itu yang membuat para ulama bikin fatwa baru. Kalau yang model begitu mah zuhur lah. Kalau setelah zuhur mah bisa makruh, gitu. Seperti suntik juga. Zaman dulu mungkin yang ada hanya pengobatan, mungkin memasukkan benda ke dalam saluran pembuangan, ya. Itu membatalkan wudhu. Jadi ini fikih Syafi'i kan sudah lama umur ini kan. Nah zaman sekarang diperluas, sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa suntik dan sebagainya. Makanya bahasanya al-huknah, jarum huknah itu. Dan jarum yang dimaksud oleh para ulama sekarang diartikannya jarum infus, bukan jarum yang lain-lain. Jadi fikih klasiknya sudah ada baku, tetapi penjelasan modernnya itu dipatwakan lagi oleh ulama-ulama zaman sekarang. Dan saya mensarikan fatwa itu untuk disampaikan di sini. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan jarum atau benda yang masuk ke dalam tubuh, terutama kubul dan dubur, yang membatalkan itu adalah yang membuat badan kita itu ternutrisi, ternutrisi. Maaf, Ya. kalau mata itu
kita tetes tadi ya, kemudian kita cuci muka pun juga sebetulnya mata kan kena, bisa macam netes, ya kan nggak beda, cuma kalau tetes mata karena ada rasanya, dia itu terasa tenggorokan. Jadi kalau kita udah bukan kita tahan gitu, mungkin nggak apa-apa. Iya, makanya tadi saya katakan obat tetes mata kalau kemungkinan besar, tadi kata Pak Dokter itu mungkin tiap orang berbeda juga. Kalau kemungkinan besar tetes mata itu masuk, ya batal. Seperti wudhu, kalau kemungkinan besar ketelan wudhunya, ketelan benar-benar ketelan, ya batal. Tapi kan rata-rata kebanyakan atau mungkin bisa dipastikan wudhu itu tidak tertelan, gitu. Wudhu itu tidak tertelan. Jadi kalau cuci muka kan wajib tadi ya wudhu. Iya. Kan mesti kena. Tapi kan nggak masuk. Tapi kan nggak masuk ke kerongkongan kan? Air wudhu yang ke mata masuk ke kerongkongan nggak? Sama, kebetulan tadi kan asal netes ke mata aja masuk. Enggak. Ada syaratnya. Ilatnya itu bukan tetes matanya, masuk nggak ke sininya? Ya. Patokannya itu bukan tetes matanya, tapi masuk tidak ke saluran ini. Ya. Artinya kan kalau 0,000 sekian mah ya pasti ini dimaafkan lah ya. Iya, artinya kalau tetes mata itu hanya yang sesuatu yang secara kemungkinan itu sepertinya nggak masuk sih, dan nggak kerasa, itu tidak batal. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa Kan itu mah sengaja. Bodoh masih ada. Tidak sengaja. Ini kan nggak seperti ini tetes mata, kita nggak bermaksud ini, tidak sengaja. Rasa. Iya, makanya Kak, tetes mata itu kan kita niatnya menetes mata. Kalau ada sepersekian 0,001 miligram misalkan masuk, itu kan di luar kemampuan kita menahannya. Seperti wudhu tadi juga, mungkin ada 0,0 sekian% air yang nempel di tenggorokan, nah, itu tidak masalah karena sedikit. Maka tetes mata itu tidak membatalkan, asalkan dia betul-betul menjamin tidak masuk secara terasa ke kerongkongan kita. Kita sendiri kok yang tahu itu. Tetes mata 3 liter kan bisa deh. Atau 1 botol dihabiskan kan jelas kerasa. Tapi kalau tetes karena kita kena sesuatu darurat gitu, itu tidak akan masuk langsung gitu. Paling dia tersebar di sini. Oh, nangis kan air matanya banyak tuh. Betah aja kok. Nangis. Nangis itu kan keluar air matanya. Dari dalam. Nangis tidak batal karena tidak masuk ke kerongkongan. Maka patokannya di sini adalah segala yang masuk ke kepala lewat sini, kerongkongan dan tenggorokan. Baik, jadi tadi jarum dan obat-obat. Nah, termasuk ibu-ibu yang masak itu kan tidak masuk ke kerongkongan, hanya di lidah kan. Makanya nyicip 1 sendok itu tidak apa-apa. Ujung sendok maksudnya. Itu hadis Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW tidak menghukumkan batal ibu-ibu yang nyoba masakannya. Cuman pertanyaannya kan kita yang tahu sendiri, nyicipin kita itu sampai bener-bener nyicipin atau cuma ngecek rasa. Kalau nyicipin 1 mangkok ya batal. Gitu ya. Bikin kolak sacentong gitu kan. Wah, itu batal gitu. Tapi kalau cuman ujung centong ini diletak, indra perasa cukup, oh ini cukup, manisnya cukup, itu tidak batal. Itu dengan teks hadis bahwasanya nyicip makanan itu tidak batal bagi ibu-ibu yang masak. 1, darurat kan itu diperlukan untuk makanan supaya kemakan nantinya. Yang kedua, memang tidak masuk tenggorokan, hanya di ujung lidah saja. Yang penting tidak banyak. Maka kalau kita kiaskan ke situ, berarti termasuk tetes mata pun kalau sedikit tidak masalah. Yang penting dia bisa menjamin tidak terlalu banyak dan tidak ngegolontor ke sini, ke saluran tenggorokannya. Jadi kita sendiri yang tahulah kadar ukuran berapa banyak atau tidaknya. Ya, minta fatwa kepada diri kita sendiri. Itu banyak nggak segitu gitu. Contoh tadi kasus lain, gendang telinga ada yang rusak, robek misalkan, bocor lah. Lalu dia kemasukan air, dia digini-gini kan gitu. Ternyata blek ke sini. Ya, kalau itu masuk ke sini ya batal kalau ke tenggorokan. Tapi kalau diginikan, dikembalikan lagi tidak ada yang masuk dan kita yakin tidak ada yang masuk, tidak batal. Gitu. Jadi tetap kembali kepada keyakinan kita juga. Sesuatu itu dialami atau tidak dialami oleh badan kita sendiri. Nah, yang berikutnya muntah disengaja, berarti kalau tidak disengaja tidak batal. Ya. Yang keempat itu
Mungkin kita di perjalanan lagi mudik, muntah, itu tidak batal karena itu yang tidak disengaja. Yang batal mah kalau disengaja. Misalkan memasukkan jemari ke mulut untuk supaya muntah, itu batal jelas ya. Yang kelima, ini sebagai pengulangan dan mudah-mudahan menjadi penegas ya. Yang kelima adalah berhubungan badan suami istri disengaja, batal itu. Ada kata amdan, disengaja. Kalau tidak amdan, tidak disengaja, tidak batal. Ya ada, betul. Bisa jadi istrinya tidur, suaminya yang beraksi. Istri menganggap dia tuh sedang tidur, padahal itu adalah kenyataan. Maka yang batal suaminya, istrinya tidak. Itu. Atau kebalikan, suaminya menganggap sedang mimpi, padahal itu adalah perbuatan istrinya. Nah, di situ yang batal itu istrinya, suaminya tidak batal. Ya, ini pentingnya. Atau mohon maaf, korban perkosaan. Ya, itu yang batal itu yang pemerkosa, korban tidak batal. Itu maksudnya. Jadi berhubungan badan amdan. Makanya Syafi'iyah mengkasih garis bawah amdan, secara sengaja, fil farji, di kelamin atau di kemaluan. Ya. Yang keenam, al-inzalu an mubasyaratin, mengeluarkan air mani secara mubasyarah, secara sengaja. Kalau tidak batal. Contoh misalkan mimpi di siang hari tidak batal. Ya. Meskipun ada fatwa yang nyeleneh, tapi kita tidak usah gubris fatwa itu, meskipun ada ya. Namun tidak jadi patokan bagi kita. Ya, kita menjadi patokannya adalah bahwa tujuan puasa itu kan mengendalikan syahwat, ya, menahan diri dari syahwat, ya. Maka segala sesuatu yang berimplikasi kepada pelampiasan syahwat itu membatalkan, ya. Jadi fatwa tersebut otomatis tidak sesuai atau menyalahi tujuan dari orang berpuasa. Kalau masturbasi dipatwakan boleh ketika puasa, itu berimplikasi kepada lantas apa tujuan puasa kalau gitu, kan begitu. Maka kita lebih cenderung dan lebih menguatkan dan sesuai dengan kitab arahan dari fikih Syafi'i ini bahwa mengeluarkan air mani disengaja adalah hukumnya batal. Beda dengan mimpi. Kalau mimpi mah sesuatu yang tidak kita bisa kendalikan, maka itu tidak batal. Gitu. Yang ketujuh haid, yang kedelapan nifas, yang kesembilan gila, yang kesepuluh murtad. Itu 10 hal pembatal puasa. Ya? Oh iya, kalau orang murtad jangan puasanya, Islamnya juga batal kan gitu. Gila juga sama. Orang ketika puasa lalu gila itu suruh makan, batal puasanya. Gitu. Maka kalau ingin batal mangga tuh gareloh heula. Ya. Jadi kan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i ini tentu mereferensi kepada hadis Nabi ya Pak. Tadi kebanyakan yang sifatnya fisik ya, fisik. Betul. Dohir. Ada nggak pendapat ulama yang perbuatan-perbuatan zalim yang menyebabkan batal puasa? Kan kalau kita lihat tujuan puasa menahan diri, misalkan orang puasa tapi korupsi tanda tangan, orang puasa menipu, maling, berbagai macam maling misalnya, termasuk bisa itu nggak menjatuhkan ke batal pahalanya. Batal pahalanya. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang berpuasa lalu tidak menjaga lisan, arti lisannya menzolimi orang lain, Allah tidak memiliki keperluan dari puasanya. Berarti batal itu pahala puasanya. Batal balasan puasanya. Namun kewajibannya dari rukun Islam itu tetap berlangsung. Iya. Jadi tidak ada perbuatan zolim yang secara physically membatalkan ibadah puasa. Ya. Karena ibadah puasa itu adalah pengosongan perut, maka yang tidak ada hubungan dengan perut ya tidak batal. Gitu. Adapun keistimewaan, keutamaan dan pahala puasa batal, jelas hadis ini. Menyakiti orang dengan lisan saja batal, apalagi merampok hartanya, baik dengan korupsi, baik dengan kebijakan yang tidak adil, baik dengan sogok dan lain sebagainya, otomatis itu pahala puasanya bisa batal, keistimewaan puasanya bisa batal. Namun fikihnya, hukumnya tetap berlaku atau tetap dilaksanakan. Hanya memperoleh lapar dan haus saja. Bisa jadi ada yang 10 tahun
pahalanya. Karena tadi lisan zolim saja batal pahalanya. Ya kan itu jelas. Barang siapa yang tidak meninggalkan lisan yang zolim, ya, qaula zur wal amal bihi, falaisa lillahi hajatun fi ayada ta'am wa syaraba. Allah tidak memiliki keperluan sedikit pun dari puasanya. Kalau Allah tidak memiliki keperluan, itu artinya Allah tidak menerima puasanya. Allah tidak menerima puasanya. Puasanya hanya sebagai penggugur dosa, meninggalkan rukun Islam, gitu. Jadi hanya sebatas puasa status muslim saja, gitu. Penggugur rukun Islam. Penggugur rukun Islam dalam arti kata dia telah melaksanakan 1 dari 5 rukun Islam, yaitu berpuasa. Artinya muslimnya tetap karena dia berpuasa, gitu. Ya. Tidak dosa meninggalkan rukun Islam maksudnya. Namun tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Itu zolim lisan, apalagi zolim yang lebih dari hisan, gitu kan. Merampok hak dan menzolimi hak orang lain itu lebih besar lagi. Ya? Mencuri atau merampok itu dosa. Ya pasti dosa. Dosa. Ini kan kita kan lagi bahas kaitannya dengan puasa. Mencuri, menzolimi itu bagi puasa menggugurkan pahalanya. Karena zolim lisan saja pahala puasa batal, apalagi lebih berat dari zolim. Kalau pertanyaannya mencuri apakah dosa, ya dosa pasti. Jadi konteksnya kita sedang bahas dengan puasa, gitu. Jadi bukan berarti di luar bulan puasa mencuri boleh, bukan, atau maling di luar puasa, bukan itu. Maksudnya adalah dia dosa secara umum, kapanpun dimanapun mencuri itu dosa, gitu. Namun ketika bulan puasa itu dapat menggugurkan pahala kita karena zolim lisan saja batal pahalanya puasa itu, apalagi zolim melebihi lisan. Nah, kemudian 3 hal yang menjadi sunnah puasa sudah kita jelaskan: menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meninggalkan perkataan yang tidak bermanfaat. Kita lanjutkan, berarti lanjut ke hal yang lanjutannya supaya selesai hari ini. Ya. Baik. Wa man mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Ya, sisa pembahasannya bisa dicek di kajian kemarin, ya, karena kita langsung ke lanjutannya ini. Wa man mata wa alaihi siyam, barang siapa yang meninggal dunia masih memiliki hutang puasa dari Ramadan, maka dibayarkan fidyahnya oleh ahli waris. Kakek kita, ayah kita masuk Ramadan 10 hari, 3 hari keburu meninggal, maka ahli warisnya membayarkan fidyahnya. Untuk 1 hari tidak puasa 1 mud. 1 mud itu 2 kepal ini, 1 mud. Ini 1 mud. Ambil beras gini. Ini untuk 1 hari tidak puasa. Masih ada kewajiban tadi? Siapa? Masih. Kan gini. Di bulan Ramadan yang bersangkutan masih hidup. Ya. Udah masuk Ramadan. Tanggal 10 meninggal, kan punya hutang tuh 10 hari. Punya hutang puasa kan? Kan meninggalnya tanggal 10. Berarti 10 hari bulan puasa dia tidak puasa kan? 20 lah. 20. Yang dia puasa 20. Ya 20 puasa. Kan 30. Enggak, yang ke depan mah enggak dihitung. Yang ini yang belakang. Oh, yang sudah dikuasain. Yang dia tidak puasa karena tidak puasa, gitu. Orang tua kita Ramadan tuh masih jumeneng, masih ada. Sampai tanggal ke-10 bersama kita hidup ada. Kita mau puasa, dia mah tidak kan? Nah, maka 10 hari yang dia tidak puasa difidyahkan ketika dia meninggal, karena waktu sudah masuk dia tidak melakukan kewajiban karena uzur. Nah, uzur tersebut dengan fidyah dibalasnya. Bukan 20 hari yang sisa, bukan, itu mah tidak dihitung. Dan kita tidak tahu nasibnya kan bagaimana, gitu. Gitu. Nah, jadi itu. Jadi barang siapa yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang puasa karena tidak puasa ketika Ramadan masuk, maka dia persis seperti wanita yang sudah suci haid, belum zuhur, datang bulan jam 2,
Maka nanti ketika suci, zuhur yang dia tidak itu dizuhurkan. Paham ya? Sudah masuk waktu zuhur. Dia teh nyantai we ngin sebelah tang makan. Jam 2 datang bulan pas mau zuhur teh. Berarti kan dia punya hutang. 1 kali. Nah, itu dibayarkan, dikodokkan itu. Karena Karena tidak melakukan sholat gitu. Itu maksudnya begitu. Atau sudah masuk waktu asar, tiba-tiba belum asar, dia udah bahasa kitanya itu malas-malasan gitu, nggak asar gitu. Sampai jam 4, mau asar, datang bulan. Maka dia kan punya hutang sholat asar kan? Karena waktu sudah masuk, dikodokkan asarnya gitu. Puasa juga sama gitu. Cuman ulama beda pendapat, patokannya jam berapa. Misalkan gini, wanita tersebut ketika jam 6 pagi belum haid nih, tiba-tiba jam 9 pagi datang bulan. Hari itu dia statusnya puasa atau tidak? Ya tidak. Iya, hari itu batal puasa nggak statusnya? Nah, maka dibayarkan nanti. Jadi subuh wanita tersebut belum haid, ya kan? Ikut puasa. Kemudian jam 9 siang datang haid. Batal hari itu kan? Nah, dibayar nanti di luar puasa. Karena sudah waktu. Kalau sholat, siapa yang bayarin? Sholat gara-gara makanya harus bersegera sholat itu mungkin itu hikmahnya ya. Iya. Orang nyantai-nyantai aja nih sudah masuk zuhur, angkeweng jebar teh maut misalkan. Berarti kan punya hutang sholat 1 misalkan. Iya. Yang bayar siapa? Ya, sholat itu kan tidak bisa dibayar dengan fidyah kan? Ya. Kifarat sholat itu hanya sholat lagi. Tidak bisa disolatkan, dikodokkan, tidak bisa juga di Ramadankan. Makanya dia hikmahnya kalau sholatnya harus bersegera. Sholat mah memang tidak ada kompromi. Jadi maka ada hadis, innallaha la yaqbalu sholata dibaron. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat dibaron. Dibaron itu orang yang mengakhirkan waktu sampai habis. Allah tidak terima sholatnya. Gitu. Innallaha sesungguhnya Allah, silakan cari hadisnya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat orang-orang dibaron. Dibaron itu adalah yuakhiruna sholah an mawaidiha, mengakhirkan sholat dari waktunya. Kecuali uzur itu sudah niat jama, sudah niat mau ditakhir atau ditakdim dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak ada uzur, lepas waktunya, Allah tidak menerima sholatnya. Meskipun dia masih punya kewajiban sholat sebagai muslim, gitu. Kewajiban sholat muslimnya masih wajib, tapi Allah tidak menerima sholatnya. Makanya mungkin ini mengurangi dosa saja. Di Imam Syafi'i itu ada orang yang jama qasar, yang ditakhir itu harus niat dari awal. Iya. Jama takhir nih. Harus niat dari waktu pertama. Mungkin gara-gara itu juga ya. Jadi ketika kita mau takhir ke asar, dari zuhur itu sudah niat. Saya mau lakukan sholat zuhur nanti di asar, di takhir. Jangan kebetulan gitu saja gitu. Sholat zuhurnya lalai, malas, kedul, sare, tiba-tiba mendekati asar, kayak wajeng asar lah. Nah, itu dia lalai, tidak akan diterima, masuk ke kategori dibaron, sholat yang mengakhirkan. Dibaron, gitu. Seperti Ramadan, kan ada lagunya. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ada yang lagi, tiba-tiba Ramadan. Jadi ada orang yang Ramadan tiba itu menyambut Ramadan tiba, gembira Ramadan tiba. Ada yang tidak gembira, lagunya dirubah. Tiba-tiba Ramadan gitu. Itu kan saya kalau pulang ke kampung ya, itu kalau sholat isya nanti aja diakhirin kan masih panjang. Iya, niatkan dari awal. Ya ini di rumah gitu ya. Oh, di rumah. Kalau di rumah gitu. Nanti keluarga tuh ya nanti aja malamin aja sekalian tahajud. Kebanyakan gitu kalau di Jawa tuh. Jadi mengakhirkan sholat isya gitu. Ya, dia tidak mendapatkan keutamaan berjamaah kalau gitu. Nabi SAW itu dalam banyak hadis memang sering mengakhirkan isya, tapi bareng-bareng. Hadisnya begini, kami itu kalau isya, keluarga kami sudah pada tidur, lalu kami ngabring ke masjid jam 11. Jam 10. Jadi tetap berjamaah isyanya di masjid,
kemudian jamaahnya penuh jam 11.10. Bahasa hadisnya itu, dan anak-anak istri kami sudah tidur semua. Nah kalau isanya begitu, aturan ngakhirkan isya sampai malamnya begitu, silahkan. Tapi kalau cuman kayak puting we lah sekalian tahajud, mah pamalesan gitu. Kategorinya pamalesan. Jadi kalau pelaksanaannya seperti takhirnya Rasulullah sholat isya, itu seperti itu. Karena memang waktu isya itu afdolnya atamah itu jam 10 atau 11 malam. Afdolnya waktu isya itulah waktu aslinya, gitu kan. Tetapi pelaksanaannya ya harus ikut seperti Rasul juga. Salatnya berjamaah, sahabat pada keluar dari rumahnya, udah pada tidur keluarganya, dan seperti pelaksanaan sholat biasa isya begini. Nah, hanya waktunya saja ditakhir sampai malam. Zaman sekarang mah nyaris tidak ada kalau takhir isya seperti itu. Rata-rata takhir isya di zaman sekarang itu tadi pamalesan, pananggungan, nanggung, malas gitu, dan lain sebagainya. Baik, mungkin saya minta 1 menit ya. Yang berikutnya adalah orang tua yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah dia berbuka dan dibayarkan fidyahnya. Satu hari batal 30.000 porsi makan ya. Kalau kata MUI Tasik ya, 30.000. Mungkin Bandung 35 ya, wallah alam. Itu ditanyakanlah ke Kemenagnya. Langkung. Fidyah di Bandung berapa? 45. 45. Oke. Tasik mah 30 35. Sekarang 40. Oh ya. Ya, jadi orang tua yang tidak sanggup berpuasa karena lansia, karena menula, itu boleh berbuka, tapi dibayarkan fidyahnya 40.000 per hari beli makanan ya. Boleh juga dengan uangnya kasihkan, boleh, ada yang mengatakan boleh. Terakhir banget Ibu, Bapak-bapak sekalian, wanita hamil dan menyusui itu ada 2 pendapat. Yang pertama fidyah dan qadha, yang kedua qadha saja, yang ketiga fidyah saja. Dan saya lebih cenderung kepada yang fidyah saja. Kenapa? Karena itu pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas lebih kuat daripada pendapat yang lain, berdasarkan realita bahwa wanita hamil menyusui biasanya tidak punya waktu untuk berpuasa, mengqadha. 9 bulan hamil tidak puasa, 2 tahun menyusui tidak puasa, apalagi kalau ada hadir anak lagi yang berikutnya hamil lagi, bisa-bisa kalau 3 anak lahir berurutan 9 tahun dia tidak puasa. Qadhanya bagaimana? Maka saya lebih cenderung kepada pendapat sahabat Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, dengan hormat kepada 4 mazhab yang lain dari ulama. Untuk wanita hamil menyusui cukup bayar fidyah saja. Jadi tidak usah bingung ya. Kalau 30 hari kalikan saja 40.000 kali 30 berapa itu? 1.200.000 ya, untuk yang hamil atau menyusui. Hadallahu yakum ajmakin, Muhammad atas perusahaan, dan mudah-mudahan menjadi bekal kita Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.